Saya akan menjelaskan materi yang pertama dan materi yang kedua yang berjudul kata ganti pronomina dan kata kerja material. Ya, yang pertama, kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nomina atau kata benda supaya kalimat tidak berulang-ulang. Contohnya saya, kamu, dia, mereka, ini, itu. Misalnya, Sera membawa bukunya sendiri. Kata bukunya menggantikan benda milik Sera. Pronomina bisa menunjukkan orang, benda, tempat, atau kepemilikan. Yang kedua, kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik atau perbuatan nyata yang bisa dilihat atau diamati. Contohnya berlari, menulis, memukul, membawa, membaca. Dalam kalimat Jevano membaca buku, kata membaca adalah kata kerja material karena menggambarkan tindakan nyata yang bisa dilihat. Kata sifat adjektif adalah kata yang digunakan untuk memberi sifat kepada seseorang, benda, atau tempat. Kata sifat adjektif berfungsi untuk menggambarkan sifat tokoh seperti jujur, bijaksana, rajin, dan lain-lain. Menjelaskan kondisi fisik atau emosional tokoh seperti lemas, sakit, sedih, ataupun gembira. Contoh dalam kalimat kata sifat yaitu ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan rendah hati. Adapun kata lain yaitu dengan kerja keras dan ketekunannya berhasil mengubah nasib keluarganya. Kerja pasif dalam teks biografi adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan bahwa subjek yang dikenal suatu tindakan, bukan melakukan tindakan tersebut. Dalam teks tersebut sering digunakan untuk menekankan peristiwa atau pencapaian yang dialami oleh tokoh, bukan siapa yang melakukannya. Ciri-ciri kata kerja pasif yaitu biasanya menggunakan awalan imbuhan di. Contoh kalimatnya itu dikenal, ditulis, dipilih, dan dilahirkan. Selain itu, kata kerja pasif bersifat objektif dan informatif sesuai dengan karakteristik biografi yang faktual. Contoh kalimat dalam teks biografi adalah yaitu B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Dan ada kalimat lainnya, ia dilantik menjadi presiden pada tahun 1998. Kata kerja pasif membantu menekankan perjalanan hidup tokoh, bukan pelaku di balik setiap peristiwa. Lanjut materi ketiga. Saya, Janitra Lintamasani, akan membahas tentang kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental adalah jenis kata kerja yang menunjukkan proses berpikir, merasakan, atau mengetahui. Kata kerja ini tidak bisa dilihat secara langsung, karena kata-kata ini terjadi di dalam pikiran kita. Contoh-contoh kata kerja aktivitas mental seperti tahu, percaya, curiga, mengingat, membayangkan, dan masih banyak lagi. Misalnya, saya percaya kamu bisa. Kata kerja ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat seseorang, perasaan batin, atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Lanjut materi keempat. Kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri dari kata yang pertama hubung atau konjungsi, yang kedua kata depan atau preposisi, yang ketiga kata benda atau nomina. Kata ini berkenaan dengan urutan waktu. Apa saja sih contoh dari kata-kata penanda urutan waktu? Yang pertama ada lalu, yang kedua ada kemudian, yang ketiga selanjutnya, dan yang keempat ada akhirnya.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata.